Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penguji Unit Kinerja PWG dalam jabatan periode 1 2026. Perkenalkan, saya Safi, mahasiswa PWG SKI Sejarah Kebudayaan Islam Batch 4 tahun 2025 di NPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan NIM PPG 25109113799. Pada hari ini, tanggal 4 Februari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian unit kinerja di MTS Nurul Quran Patokan Keraksan Probolinggo kelas 7 materi Khulafair Rasyidin. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita membaca Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, kagum darahku. Sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siap? Gerak. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita membaca satu surat Al-Ikhlas. Mari baca bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus
memulai pembelajaran ini, mari kita bernyanyi bersama dulu ya. Iya, Ustaz. Yuk, 1, 2, 3. Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, Nabi Muhammad Kanjeng Gusti Allah Maha Suci. Ya, saya absen dulu ya. Andelina Fahmi, Gisni Najma Sadiro, Ainiyatul Jannah, Ajeng Wiji Alif, Billahi Izzah Maulidiyah. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar atau membaca tentang Khalifah Rasyidin? Alhamdulillah. Terus apa yang Anda ketahui tentang gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin? Bisa mengajukan tangan kalau yang tahu. Oh iya, silakan. Khulafaur Rasyidin dikenal sebagai model kepemimpinan Islam yang ideal setelah wafat Nabi Muhammad. Ya, bagus, tepuk tangan dulu. Terus Ustaz mau tanya lagi, mengapa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dianggap istimewa dalam sejarah Islam? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo, silakan. Sifat kesederhanaan Lagi di apa ya? Diulang ya, diulang. Yang serius, yuk. simbol kesederhanaan para khalifah hidup sederhana dan tidak mengambil keuntungan dari jabatan sehingga memberi teladan moral bagi umat. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Terus pertanyaan yang ketiga, nilai apa saja yang harus diteladani dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin agar bisa menjadi pemimpin yang baik? Siapa yang mau bisa jawab? Oh ya, silakan. Sederhana, tidak sombong, tidak berpengaruh mewah dan tidak dengan rakyat. Ya, bagus sekali jawabannya. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kita meneladani Khulafaur Rasyidin yang kalian ketahui? Siapa yang bisa jawab? Ayo, majukan tangan yang bisa. Oh ya, silakan. Suka berbagi, membantu yang membutuhkan tanpa pemberi, berkata jujur dan tidak menyakiti hati. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, adik-adik harus tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini itu apa. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin dan urutan khilafah setelah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengidentifikasi latar belakang terbentuknya pemerintahan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menjelaskan masa kepemimpinan baik Khulafaur Abu Bakar, Khulafaur Umar, Utsman dan Sayyidina Ali, dan apa saja prestasi yang mereka capai dalam kepemimpinannya. Sebelum Ustaz menjelaskan lebih dalam, penjelasan ini akan dijelaskan langsung dalam bentuk video yang Ustaz akan tayangkan berikut ini. Ya, paham? Paham.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang saya banggakan, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu pada semester ke-6. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Sebelum pembahasan Khulafaur Rasyidin lanjut, maka akan kita bahas dulu bagaimana suksesi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin atau bagaimana pola pemilihan Khulafaur Rasyidin. Namun sebelum itu, mari kita buka dulu pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita akan bahas bagaimana suksesi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Pada wafatnya Rasulullah SAW, muncul dinamika politik di kalangan umat Islam, yaitu mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sampai dengan Ali bin Abi Thalib. Hal itu tentu saja mengandung pelajaran dan hikmah tersendiri bagi generasi Islam berikutnya. Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetisi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubadah. Dinamika politik saat itu memuncak. Persaingan antara dua kandidat sangat tajam, sehingga perselisihan antar dua pihak Muhajirin dan Ansor nyaris terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Ya, sudah menonton barusan ya? Sudah. Senang atau tidak? Senang. Iya. Jadi sekarang adik-adik sudah banyak mengenal tentang siapa saja Khulafaur Rasyidin dan apa saja prestasinya dan bagaimana gaya kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali. Setelah kalian dengarkan video dan melihat barusan, sekarang Ustadz mau memberikan tugas, yaitu membentuk kelompok terdiri dari 4 kelompok. Kelompok pertama nanti menjelaskan tentang Khalifah Abu Bakar. Kelompok yang kedua menjelaskan Khalifah Umar. Yang ketiga menjelaskan tentang Khalifah Sayyidina Utsman. Dan yang terakhir menjelaskan tentang Khalifah Sayyidina Ali. Nanti disimak dengan baik-baik, terus disimpulkan. Nanti kalau ada yang tidak mengerti bisa langsung bertanya kepada yang menerangkan. Ya, bisa dipahami ya? Sekarang ini Ustadz mempunyai modul atau materi ajar. Ini Ustadz ngasih secara acak, kalian pelajari dan kalian jelaskan sesuai dengan kemampuan dan sebisa mungkin. Jangan takut malu atau jangan sampai kalian minder, dan yang lain jangan sampai ada yang mencemooh. Ya, saling menghargai temannya ketika berbicara, karena itu merupakan adab dan akhlak. Bisa dipahami ya? Bisa. Monggo perwakilan per kelas mengambil lembaran ini. Silakan. Kelompok ini dan ini maju ke depan. Ya, monggo. Siapa yang maju? Satu orang saja. Silakan dipilih. Satu aja. Nah, ya. Yuk, silakan. Yuk, silakan ini. Oke, satu aja. Nah, ini yang terakhir ya. Setelah itu, mari ini yang mendapatkan lembaran materi itu nanti silakan mencari anggota
Ya, kami hitung dari sekarang. Yuk, silakan. Siapa? Ayo. Kelompok 1, kelompok 2. Kamu di sana tadi. Kelompok 3 kelas 4. Cocok di sini. Kamu di sini. Siapa namanya? Fira di sini. 3. Kayak udah teratur dulu deh. Ya, nanti kalian pelajari siapa yang nanti presentasi, ya, dan siapa juga nanti yang menjawab. Ada yang notulen, apa yang perlu ditulis, poin-poinnya, ya. Nanti, ya, silakan dipelajari dulu, ya. Ya, bagaimana? Sudah dipelajari bersama, ya? Sudah. Dan ada yang sudah mempersiapkan, ya? Sudah. Ya, monggo kelompok 1 untuk maju ke depan bersama teman-temannya, sebagian saja. Siapa yang nanti mempresentasikan, siapa yang nanti menjadi moderator, ya, dan siapa yang nanti yang menjadi notulen. Ya, monggo siapa kelompok 1 dulu? Yuk, monggo. Siapa saja? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan perkenalkan diri kalian dan teman-temannya, ya. Yang lain untuk menyimak, ya, teman-temannya. Dan nanti misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung, ya. Paham, ya? Paham, Ustaz. Ya, monggo. Monggo saya persilakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan biografi yang akan disampaikan oleh Perkenalkan nama saya Inayatul Muhammadiyah. Perkenalkan nama saya Rizky Najma Zahira. Nama saya Fania Faustina Sari. Ya, tepuk tangan dulu, ya. Ya, monggo dulu ya, duduk. Ya, silakan. Biografi khalifah yang pertama. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama Abdullah bin Abi Quhafah. Ia memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah SAW melalui kakeknya. Sebelum memeluk Islam, Abu Bakar adalah seorang pedagang sukses dari keluarga terpandang. Quraisy di Mekah. Ia dikenal dengan Abdul yang banyak berkorban harta dan jiwa demi Islam. Ia menggunakan kekayaannya untuk membebaskan budak muslim yang disiksa karena berenang. Beliau wafat pada tahun 13 Hijriah 634 Masehi pada usia 63 tahun. Pertanyaan dari sebagian kesimpulan yang bisa jawab angkat tangan. Siapa julukan Abu Bakar sebelum masuk Islam? Yo, siapa julukan Abu Bakar sebelum Islam? Ya, silakan. Abdul Ka'bah. Ya, Abdul Ka'bah, betul atau tidak? Ya. Sudah? Ada yang presentasi lagi? Sudah? Oh ya, sudah. Assalamualaikum. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Kelompok 2, monggo silakan dipersiapkan. Nanti juga bisa
bisa mengajukan pertanyaan ya. Temannya bisa mengajukan pertanyaan. Siapa itu ya? Ya monggo, kalau nanti tidak ada yang tahu Ustadz yang menjawab. Ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Zafira dan di samping kiri saya Salwa Mumtazah Hasan dan di samping kanan saya Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang biografi Sayyidina Umar bin Khattab yang akan disampaikan oleh Ananda Salwa Mumtazah Hasan. Ya, tepuk tangan dulu. Siapa Khulafaur Rasyidin yang tahu? Ayo, siapa Khulafaur Rasyidin yang tahu? Mengajukan tangan. Nih, saya kasih tahu. Khulafaur Rasyidin yang kedua adalah Umar bin Khattab. Kalian ingin tahu tidak identitas Sayyidina Umar bin Khattab? Nah, Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal. Ia lahir di Makkah pada tahun 584 Masehi. Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi, salah satu Quraisy di Makkah. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sosok yang tangguh, kuat, dan cerdas. Namun juga kasar terhadap kaum muslimin. Ia adalah seorang pegulat dan pedagang yang terampil. Awalnya, Umar menentang keras ajaran Islam dan bahkan berencana membunuh Nabi Muhammad. Namun kemudian ia masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian dan menjadi salah satu sahabat paling berpengaruh. Pengen tahu tidak masuknya Islam Sayyidina Umar? Pengen. Nah, perubahan besar dalam hidup Sayyidina Umar terjadi saat ia berniat membunuh Nabi. Dalam perjalanannya, ia mengetahui bahwa adik perempuannya, Fatimah, telah masuk Islam. Hal ini membuatnya semakin marah ketika mendatangi adiknya dan mendengar Fatimah sedang membaca surat Al-Quran dan bertanya kepada kalian, siapa istri dari Umar bin Khattab yang bisa angkat tangan? Ayo. Zainab binti Rizhan. Betul. Yang kedua, siapa putra Umar bin Khattab? Yang bisa jawab angkat tangan. Silakan. Putranya Abdullah bin Umar. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Maulida Hasanah. Dan saya Abdullah Islamiyah. Dan saya Indah Nurul Darus. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang biografi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Biografi Khulafaur Rasyidin yang keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Beliau lahir di kota Makkah sekitar tahun 600 Masehi. Beliau berasal dari Bani Hashim yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali memiliki dua julukan. Yang pertama, Asadullah, singa Allah, karena keberaniannya di medan perang. Dan yang kedua, Karomullah wajhah, karena beliau tidak pernah menyembah berhala sejak kecil. Sayyidina Ali dikenal sebagai pahlawan di setiap peperangan, antara lain pertempuran Badar, Uhud, dan Khaybar. Keberaniannya dalam melawan musuh dan strategi militernya membantu pasukan Muslim meraih kemenangan. Bahkan
Dikatakan ia merobek gerbang besi dalam menegakkan kebenaran. Kedua, cerdas dan bijaksana dalam memikirkan perkara. Ketiga, rendah hati dan zuhud terhadap dunia. Empat, pandai menulis serta ahli dalam ilmu tafsir dan hukum Islam. Sayyidina Ali wafat pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib syahid setelah ditikam oleh seorang pemberontak dari kelompok Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam ketika beliau hendak menunaikan salat subuh di Masjid Kufah. Ya, setelah kalian mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin, Ustadz mau bertanya, apa saja keberhasilan atau prestasi dari Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq? Yuk, monggo yang bisa menjawab angkat tangan. Yuk di sini, monggo sini. Ayo silakan angkat tangan. Oh ya, monggo. Menumpas kaum murtad dan nabi palsu. Yang pertama adalah, yuk baca bersama apa? Menumpas kaum murtad dan nabi palsu. Bagus. Yang kedua siapa? Yang ke sini dulu. Yang kedua apa? B apa? Oh ya, monggo. Menegakkan kembali kewajiban zakat. Ya, bersama ayo apa? Menegakkan kewajiban zakat. Yang ketiga, yang terakhir apa? Prestasi Abu Bakar. Ya, monggo. Ayo baca bersama apa? Mengirim pasukan keluar Jazirah Arab. Nah, tepuk tangan ya untuk semuanya. Setelah kita mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin, ya, apakah kalian sudah paham siapa saja Khulafaur Rasyidin itu? Sudah. Siapa yang pertama? Ayo sebutkan. Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua? Utsman bin Affan. Yang ketiga? Coba diulang lagi. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua? Umar bin Khattab. Yang ketiga? Utsman bin Affan. Affan. Yang terakhir? Ali bin Abi Thalib. Terus apa saja yang bisa kita petik dari kepemimpinan beliau semuanya? Ya, ada yang bisa jawab? Apa saja yang bisa kita ambil pelajaran, yang bisa kita tiru? Ada yang bisa jawab? Ustaz, Oh ya, apa? teguh pendirian. Teguh pendirian. Apa lagi? Ayo. Yang bisa kita tiru dari kepemimpinan beliau. Ayo. Sudah? Ya, banyak ya. Di antaranya cerdas, amanah, jujur. Ya, itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, kumpulkan dulu LKPD-nya ya. Kumpulkan dulu. Nanti kalian simpulkan ya per individu apa saja yang kalian dapat barusan, yang kalian dapat dari tentang Khulafaur Rasyidin ya, kepemimpinannya yang berkaitan dengan sekarang ya. Saya kasih waktu sedikit, nanti dikumpulkan di depan ya. Monggo silakan izin ya. Apakah kalian sudah mengetahui tentang Khulafaur Rasyidin? Sudah. Bisakah kalian meneladani kepemimpinan Khulafaur Rasyidin? Bisa. Apakah kalian sudah paham tentang gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin? Sudah. Yang terakhir, apakah kalian menyukai pembelajaran ini? Suka. Alhamdulillah. Jadi, kepemimpinan Khulafaur Rasyidin adalah ketika Rasulullah SAW wafat, umat Islam bingung siapa sih penggantinya setelah Rasulullah SAW. Makanya
khulafa itu artinya pengganti setelahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama dan politik. Kemudian para muhajir dan ansor bermusyawarah untuk menunjukkan siapa yang paling berhak menjadi khalifah. Kemudian ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, Abu Bakar memanggil Sayyidina Umar untuk menggantikan khalifah setelahnya. Akhirnya Sayyidina Umar menjadi khalifah. Ketika Sayyidina Umar wafat, digantikan oleh Sayyidina Utsman. Ya, melalui juga musyawarah. Akhirnya Sayyidina Utsman menjadi pemimpin. Dan yang terakhir, ketika Sayyidina Utsman wafat, digantilah oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ya, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mengakhiri pembelajaran ini dengan pembacaan doa. Ya, mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa idada kalimatihi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.